Bapak Ibu, nabi yang bernubuat lewat hidupnya. Inilah pokok bahasan saya kali ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa kurang jelas ya, ada judulnya Bapak Ibu ya. Ketika hidup sang nabi menjadi pesan Tuhan yang hidup itu. Ayat pembukanya ada di Hosea 1 ayat 2 Bapak Ibu. Dan Tuhan berfirman kepada Hosea, "Pergilah, ambillah seorang perempuan sundal sebagai istrimu, sebab negeri ini bersundal dengan meninggalkan Tuhan." Bapak Ibu, biasanya kita menganggap nubuat sebagai perkataan Tuhan yang diucapkan oleh para nabi. Namun, di dalam beberapa kasus, Allah tidak hanya memakai mulut nabi, Bapak Ibu, tetapi seluruh hidupnya, ya, tubuhnya, pernikahannya, penderitaannya, dan bahkan hal-hal aneh yang diperintahkan Tuhan untuk ia lakukan, Bapak Ibu ya. Mereka bukan hanya berbicara untuk Tuhan, Bapak Ibu, tetapi menjadi pesan dari Tuhan itu sendiri. Hidup mereka adalah panggung di mana nubuat Tuhan dipentaskan, Bapak Ibu. Siapa saja mereka itu? Contohnya adalah Nabi Hosea, Bapak Ibu ya, yang menikahi pelacur di Hosea 1 sampai Hosea 3 ya. Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk menikahi Gomer, seorang perempuan sundal, Bapak Ibu. Hidup pernikahannya adalah cermin kasih setia Allah kepada bangsa Israel yang justru tidak setia. Nama anak-anaknya juga mengandung nubuat, Bapak Ibu ya. Anaknya yang pertama Yisril, itu artinya hukuman. Laruhama artinya tidak dikasihi, dan Lo-ami artinya bukan. Tapi kemudian Allah memulihkan semuanya itu sebagai sebuah lambang pemulihan Israel, Bapak Ibu ya. Nah, terkadang Bapak Ibu, Allah tuh izinkan kita mengalami rasa ditolak, dikhianati, agar kita itu bisa memahami isi hatinya, yaitu isi hati Tuhan terhadap umat yang tidak setia. Contoh lain lagi, Bapak Ibu, Nabi Yesaya, telanjang dan tidak beralas kaki di Yesaya pasal 20, Bapak Ibu ya. Yesaya disuruh berjalan telanjang dan tanpa alas kaki. Ini biasa, Bapak Ibu, tapi yang luar biasa, dia disuruh melakukan itu selama 3 tahun, Bapak Ibu. Ini menjadi tanda bahwa bangsa Mesir dan bangsa Ethiopia akan dipermalukan dan dibuang ke Asyur. Sang nabi itu harus menanggung rasa malu di depan umum demi menyampaikan pesan Tuhan. Pesan profetiknya, Bapak Ibu, terkadang untuk menyuarakan kebenaran, kita harus siap menanggung malu, dikritik, bahkan dianggap aneh. Satu nabi lagi, Nabi Yeremia. Ini dikatakan nabi yang menangis ya. Ini kisahnya bisa Bapak Ibu baca di Yeremia 15 ya, ayat 10 sampai 21, dan juga di Yeremia 20 ayat 7 sampai 18 ini. Yeremia ini mengalami penolakan, pemenjaraan, penganiayaan dan kesepian, Bapak Ibu ya. Ia dijuluki nabi yang menangis atau the crying prophet, dan penderitaannya adalah bagian dari pesan Tuhan. Pesan profetiknya, Bapak Ibu, kadang air mata kita adalah suara profetik yang Tuhan pakai untuk menjangkau hati orang lain. Nabi lain lagi, Nabi Yehezkiel, yang dipakai Tuhan untuk menjalankan sebuah aksi simbolis ekstrim. Yehezkiel 4 dan 5. Yehezkiel ini disuruh berbaring di satu sisi dan lalu kemudian berbaring di sisi yang lain,
seperti tidur bolak-balik itu loh Bapak Ibu. Masalahnya ini bukan main-main Bapak Ibu ya. Ini berbaring di satu sisi selama 390 hari dan di sisi lain selama 40 hari. Bayangkan. Ia juga disuruh Tuhan memasak roti di atas kotoran sapi. Apa kotoran sapi? Kenapa? Ini adalah simbol najisnya bangsa Israel waktu itu. Istrinya mati dan Tuhan memintanya itu tidak meratapi Bapak Ibu. Di Yehezkiel 24 ya, sebagai tanda bahwa Yerusalem akan kehilangan kemuliaannya dan tidak ada waktu lagi untuk berduka. Pesan profetiknya, kadang kehilangan dan penderitaan kita dipakai Tuhan untuk menyampaikan realitas dosa dan hukuman. Nabi yang terakhir Bapak Ibu, Nabi Yunus yang dihidupkan kembali untuk bernubuat di Yunus 1 dan 2. Nabi Yunus kan tidak meninggal, tidak mati. Kenapa harus dihidupkan kembali Bapak Ibu? Yunus mencoba lari dari panggilan Tuhan, dibuang ke laut dan ditelan ikan, hidup di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ini sudah dianggap sebagai mati Bapak Ibu ya. Karena ini menjadi sebuah nubuatan hidup tentang kematian dan kebangkitan Kristus di Matius 12 ayat 40. Bahkan kegagalan kita bisa dijadikan Tuhan sebagai media nubuat Bapak Ibu, bila kita kembali kepada panggilannya. Coba Bapak Ibu bayangkan aplikasinya di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Hidup kita ini mungkin tidak se ekstrim para nabi-nabi tadi ya. Tapi apakah orang bisa melihat pesan Tuhan melalui hidup kita? Saat kita memaafkan orang yang melukai kita, saat kita tetap setia di dalam sebuah pernikahan yang sulit, saat kita menolong tanpa pamrih, saat kita menanggung penderitaan dengan iman, maka kita sedang menubuatkan kasih dan kebenaran Allah lewat hidup kita. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada roh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Para nabi-nabi tadi tidak hanya bernubuat dengan mulut, tapi dengan tubuh, air mata, dan seluruh hidup mereka. Mereka adalah nabi hidup, pesan Tuhan yang bisa disentuh dan dilihat. Kiranya kita pun Bapak Ibu hari ini harus bisa menjadi pesan Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang buta dan tuli terhadap suara kebenaran ini. Jadilah hidup yang bersuara ketika dunia enggan mendengar firman Bapak Ibu. Tuhan, pakailah hidupku menjadi nubuat-Mu. Bila perlu, bukan hanya mulutku, tapi seluruh hidupku menjadi pesan kasih dan kebenaran firman-Mu. Ajarku setia, walau harus menanggung malu, kehilangan, dan penderitaan. Jadikan aku surat Kristus yang terbuka. Dalam nama-Mu selalu, Tuhan dan Allahku Yesus Kristus. Amin.